Juli 2022 lalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Kronologis versi dari Mabes Polri itu berbeda dengan keadaan jenazah, karena kalau rilisnya itu adalah tembak menembak, oke lah, yang menjadi korban itu adalah hanya Brigadir J, ya luka yang terdapat hanyalah luka tembak. Tapi ternyata yang ditemukan bukan hanya luka tembak, ada luka sayatan dan juga 2 jari itu patah. Dan ini sampai hari ini tidak dibantah oleh Mabes Polri. Yang sebelumnya Mabes Polri tidak pernah memberikan kronologis seperti ini. Nah, kalau yang ini persis seperti dalam kasus Front Pembela Islam. 16 Laskar itu juga awalnya tidak boleh dibuka, tapi karena memang harus dibuka, harus dilakukan penyelenggaraan jenazah ulang, dan akhirnya diketahui lah ya. Dan rekaman foto-foto videonya kan kita ketahui bersama bagaimana kondisi jenazah 6 Laskar. Dan hari ini pun kita melihat ya bagaimana kondisi jenazah fotonya ya, jenazah dari Brigadir J ini ya, Nofriandi Joshua Huta Barat ini ya. Kemudian kita juga melihat sejak awal itu kan ini tempat kejadian perkara ya, di perumahan Duren 3 Jagakarsa Pasar Minggu masuk Jakarta Selatan. Itu sejak awal tidak ditaruh polis lain. Nah, sebetulnya dalam protap penanganan perkara pidana, ketika terjadi suatu kejadian tindak pidana, sebelum dilakukan olah TKP, itu tempat itu di polis lain. Apa fungsi polis lain tadi? Untuk mensterilkan TKP dari potensi atau upaya-upaya untuk satu, menghilangkan bukti-bukti di TKP, kedua, menambah bukti-bukti di TKP. Karena kalau peristiwa itu mau diubah, bisa berubah dengan cara apa? Menghilangkan bukti yang ada di TKP, atau yang kedua, menambah bukti-bukti tertentu di TKP. Nah, saat ini kan karena tidak ada polis lain, jadi kita tidak bisa memberikan keyakinan percaya kepada penyidik Polri tentang rilis olah TKP yang terakhir diumumkan oleh Kapolres Jakarta Selatan ya, Budi Suswandi, siapa itu lupa saya. Karena begini, kalau itu terjadi peristiwa tembak menembak, kan ketika jatuh bersimbah darah, tempat dia jatuh darah itu tercacar di situ, harusnya terdapat olah TKP di situ. Kalau benar dia melakukan tembak menembak dan darah ini pasti tidak di satu titik, tercacar di beberapa tempat. Tapi kalau darah itu tidak ada kan berarti tadi ada dugaan ya. Karena tidak di polis lain itu ada dugaan 2 hal. Pertama, ada bukti yang dihilangkan, yang kedua ada dugaan bukti yang ditambahkan. Nah, hari ini misalkan memang ada fakta temuan ada 7 tembakan yang tidak kena ya, mengenai tetangga. Tapi pertanyaannya, apakah benar 7 bekas tembakan itu terjadi pada peristiwa itu atau dilakukan pada peristiwa yang lain?
Ini persoalannya adalah bukan masalah kita percaya atau tidak, tapi ada kemungkinan itu, dan secara prosedur kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena sejak awal tidak ada polis lain. Dan Ferdy Sambo itu kan jenderal, irjen pangkat. Jabatannya itu kan Kadif Propam di Mabes Polri. Jadi mustahil nggak ngerti hukum. Jadi yang pertama yang harus dilakukan kalau terjadi kasus pidana kan lapor. Lapornya kan berarti paling lama itu Jumat malam kalau kejadian itu Jumat sore. Dan sejak Jumat malam itu sudah ramai polis lain datang ke situ untuk mensterilkan guna diambil tindak lanjut lebih lanjut nanti kalau untuk olah TKP. Olah TKP baru dilakukan tanggal 12, 4 hari. Dan saat olah TKP pun tidak diizinkan publik terlibat, jadi tertutup. Jadi di dalam itu yang diolah apa kita juga nggak tahu gitu. Kita hanya tahu setelah dilaporkan, oh ada 7 tembakan yang dikeluarkan oleh Brigadir Joshua Huta Barat. Oh ada 5 tembakan yang dimuntahkan oleh Barada E. Nah kemudian 7 itu tidak kena karena kan buktinya Barada E tidak luka sama sekali. Kemudian ada 7 bekas lubang di tangga. Nah kan dugaannya berarti meleset naik tangga gitu. Nah itu semua kemudian sulit untuk kita kemudian percaya. Nah pertanyaan lebih lanjutnya begini sebenarnya. Saya juga tertarik. Kenapa sampai Mahfud MD ikut cawe-cawe, dan rekomendasi Mahfud MD apa? Dia dapat banyak pesan bahwa pesan-pesan itu merekomendasikan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah segera mencopot atau menonaktifkan jabatan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Alasannya agar tidak mengganggu penyidikan atau tidak menghambat penyidikan, agar memudahkan penyidikan. Ini nggak rasional ini. Kenapa? Kalau jabatannya itu misalkan kabar reskrim, oke lah ya. Karena ini akan mengganggu penyidikan dengan kewenangannya sebagai kabar reskrim, bisa mengintervensi proses penyidikan. Dia urusannya itu Kadif Propam, nggak ada hubungannya dengan penyidikan. Kalau ada polisi nakal, baru Kadif Propam. Nah, ketika ada ya seruan, ada semacam tuntutan atau masukan untuk dinonaktifkan, ini kemudian publik justru bertanya-tanya, ini sebenarnya peristiwa yang sejujurnya atau sebenarnya itu seperti apa kok sampai dituntut dicopot begitu loh. Sebab kalau kita ngikutin nalar kronologis yang disampaikan Mabes Polri ya, Irjen Pol Ferdy Sambo itu korban, istrinya, bininya mau dikerjain orang, yang ngerjain anak buahnya. Terus kalaupun orang yang mau ngerjain itu tewas tertembak, yang nembak juga bukan Ferdy Sambo. Yang nembak adalah Barada E. Kalau mau dicopot ya, status ya Barada E saja ya. Tapi kenapa harus Irjen Pol Ferdy Sambo? Nah, di titik itulah kemudian masyarakat bertanya, nah ini berarti ada sesuatu yang lain, berarti peristiwanya lain. Tapi Cak Slamet, saya melihat ini kronologisnya akan tetap dipertahankan seperti apa yang terjadi. Agak sulit kemudian akan berubah. Kenapa? Karena rilis resmi sudah disampaikan oleh Mabes Polri pada hari Senin. Yang persiapan untuk rilis resmi itu sendiri 3 hari sampai. Kalaupun nanti dibentuk ya tim pencari fakta, itu hanya sekedar formalitas saja lah Cak Slamet. Apalagi katanya mau melibatkan tim eksternal. Tim eksternal yang dilibatkan itu siapa? Kompolnas sama Komnas HAM. Kita tahulah kualifikasi Komnas HAM di kasus FPI aja ya, yang 6 laskar, rekomendasi Komnas HAM aja abal-abal. Dia lembaga yang melakukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus HAM, kok dia tidak merekomendasikan ini diadili dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Justru hanya didorong agar diproses dengan peradilan biasa. Nah ini sekarang Komnas HAM lagi yang mau dibawa-bawa. Walau terakhir saya baca Komnas HAM tidak mau ikut, dia akan melakukan penyelidikan tersendiri. Urusan Komnas HAM lah. Tapi jelas kalau yang dilibatkan hanya Komnas HAM, Kompolnas juga bagian dari kepolisian juga kalau kita mau gali secara lebih jauh gitu ya. Walaupun fungsinya dia untuk mengontrol kepolisian. Kecuali yang dilibatkan itu akademisi, praktisi di luar institusi negara yang diambil profesionalitasnya, keahliannya, misalkan akademisi hukum pidana, kemudian ahli balistik, ahli senjata, termasuk psikologi, untuk mendapat keterangan apakah ya
kronologis. Nah ini kan semuanya kronologisnya kan bermuara hanya kepada dua. Satu iya dua, karena di TKP itu hanya 2 orang. Yang 1 orang saya yang belum tahu. Bermuara dari istri Ferdi Sambo dan yang kedua Baradae. Maka harus dilibatkan ahli psikologi untuk memastikan ini istri Ferdi Sambo ini ketika melapor sebagai korban yang mau ya dilecehkan itu benar-benar korban atau bagian dari pelaku. Nah, ahli psikologi nanti yang akan bisa melihat ini jujur atau bohong keterangannya. Termasuk si Baradae. Dia benar-benar terjadi tembak-menembak atau tidak. Nah, itu harus ada si ahli psikologi untuk mengurai ini kecenderungannya orang-orang seperti ini bohong atau tidak. Tapi kalau yang dilibatkan cuma Komnas HAM, mohon maaf, kita kasus FPI saja sudah mohon maaf, nggak percaya saya sama Komnas HAM. Baik dia dilibatkan melakukan penyelidikan bersama-sama dengan institusi kepolisian atau dia melakukan penyelidikan secara independen dalam kasus ini. Lalu apa fungsi daripada pembentukan TGPF yang diperintahkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo yang dipimpin langsung oleh Wakapolri? Saya khawatir ini akan sama, hanya untuk melegitimasi kronologis yang sudah dirilis, untuk meyakinkan publik bahwa benar kejadiannya seperti yang disampaikan oleh Brigjen Pol Muhammad Ramadan ya, yang saat itu menjelaskan di tanggal 11 itu ya, bahwa kejadiannya tadi telah terjadi kejadian di mana ya Brigadir J memasuki kamar istri Ferdi Sambo. Proses hukum harus dilakukan. Usah tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Yang harus dijaga kepercayaan publik. Pak putuskan untuk Brigjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan divisi penumpang akan dikendalikan oleh Pak Wakapolri, dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa